Kisah santet yang mengerikan, kutukan yang sangat misterius, hingga trauma yang bikin parno bakal menghiasi film-film horornya Indonesia di bulan April tahun ini. Film-filmnya bakal seru semua dan bakal bikin kalian ngeri pas lagi menontonnya. Semua bakal gue rangkum dalam 4 film horor Indonesia terbaru di April tahun 2023. List pertama pada update film horor Indonesia pada bulan April ini bakal ada dari sebuah konsep film horornya klasiknya Indonesia dengan sebuah balutan sinematografi yang juga modern tapi juga tetap seram, men. Kisahnya bakal penuh dengan kisah yang juga menarik yang bisa kalian ikuti jika sering nonton film-film horor mainstreamnya Indonesia. Pelet Tali Pocong berkisah pada seorang pria bernama Adam yang sangat terpikat dan juga terobsesi dengan seorang perempuan bernama Susan. Tapi karena cintanya bertepuk sebelah tangan, Adam pun melakukan sebuah ritual kuno untuk memenangkan hatinya si Susan dan sukses meraih semua harta dari pabrik warisan miliknya. Namun karena ritual itu sangat sakral dan juga kuat, karenanya kampung mereka pun dihantui oleh teror dari hantu pocong dan pada akhirnya membuntuti perkara dari Adam yang dicurigai oleh Ustadz Bahri. Sangat panik, Adam pun langsung merangkai rencana pembunuhan terhadap Ustadz Bahri dan juga Anissa tersebut. Bagi gue ini film punya chance yang besar untuk jadi sebuah film horor klasiknya Indonesia yang bikin para penontonnya merinding dibuatnya, men. Cuma karena ceritanya memang amburadul dan juga benar-benar diburu-buru, bikin filmnya ini kurang bisa dinikmati dengan santuy gitu. Suasananya bakal dibuat dark dan juga vibes-nya bakal dibikin seram menjadi nilai inti yang ditonjolkan di dalam film ini. Kata pocong yang memang menjadi inti dari konsep film ini pun bakal bikin kalian nostalgia sama film-film horor Indonesia klasik pada tahun 2010-an awal, men. Film ini dirilis pada 6 April tahun 2023 yang not bad buat kalian tonton bagi orang yang gak mementingkan cerita dan juga dialog-dialog absurdnya. Tali pocong sebenarnya juga berhak menikmati. Kisah absurd kembali bakal ada dalam list kedua di update film horor Indonesia bulan April ini. Kisahnya bakal gak beda jauh dengan list film yang pertama tadi dengan tambahan cerita-cerita absurd yang di luar nalar, men. Horornya pun gak terlalu horor dengan sebuah rasa FTV yang menarik untuk di film Indo. Kutukan Cakar Monyet bercerita pada sebuah kisah persekutuan antara manusia dan juga iblis yang dilatar belakangi oleh keserakahan dan meminta tumbal sebagai imbalannya. Amara dan juga Roy, pasang suami istri yang terlihat bahagia pun dihadapkan pada sebuah gangguan makhluk halus pada saat Amara hamil tua anak pertama. Peristiwa aneh seringkali terjadi dari Amara sering kerasukan, memicu pertengkaran dengan Roy dan kejanggalan cerita yang aneh semua, men. Pemilik rumah lama pun buka suara yang ternyata menyebabkan sebuah rahasia dari suaminya yaitu si Roy ini yang mencengangkan. Kalau kalian pertama kali tahu film dari trailernya, waduh, sudah langsung tersebar aibnya ya. Yap, sama seperti trailer yang terlihat kocak, film ini juga kocak banget, men. Konsep yang absurd, cerita yang berantakan, sampai kualitas CGI yang wadidaw membuat film ini dikritik habis-habisan sama para penontonnya dan juga para reviewer film. Cuma buat kalian yang memang hardcore banget sama film-film horor Indonesia dan pengen ngoleksi semua tontonan film horor di Indonesia ini, mungkin film ini bakal menjadi salah satu film yang gak terlupakan buat kalian. Walaupun case-nya diisi oleh para pemeran yang famous seperti Oka Antara dan juga Aureli Moremans, gak bisa menyelamatkan filmnya ini untuk menjadi film terabsurd di tahun 2023, men. Film ini dirilis pada 6 April tahun 2023 untuk kalian para pecinta film horor yang kuat nahan tawa. Film horor Indonesia akhirnya kembali ke jalannya ya, yang menjanjikan sebuah film horor penuh jumpscare dengan sebuah cerita yang menarik untuk diikuti. Sebuah film horor yang bikin kalian merinding sekaligus bikin kalian meringis dibuatnya, men. Kisahnya ini menarik banget dan tentu juga seram yang jangan sampai kalian kelupaan untuk menontonnya. Sewu Dino diceritakan mengenai keterpurukan ekonomi dari seorang perempuan muda bernama Sri yang memperoleh pekerjaan menarik dengan bayaran tinggi dari keluarga kaya bernama Atmojo. Berkat tanggal lahirnya yang di hari Jumat Kliwon, ia direkrut untuk menjadi pengasuh cucu dari keluarga Atmojo yaitu Dela. Bersama dengan 2 orang lagi yaitu Erna dan juga Dini, mereka diarahkan menuju gubuk tersembunyi di tengah hutan, men. Di sana mereka harus memandikan Dela Atmojo yang tak sadarkan diri akibat kutukan mengerikan yang dinamakan santet Sewu Dino. Terikat oleh perjanjian mistis dengan Mbah Karsa Atmojo, mereka tak bisa melarikan diri dari gubuk tersebut dan harus menyelesaikan ritual hingga hari ke-1000. Ini adalah salah satu film horor Indonesia yang bisa bikin gua enjoy, man. Ceritanya yang sangat detail dan juga konsepnya yang sangat menarik sekaligus mengerikan ini juga cukup menarik banget untuk ditonton. Tapi karena memang punya plot yang lambat dan juga penceritaan yang slow burn, film ini bakal sedikit boring di awal ya. Tapi setelah itu nggak ada masalah lagi lah, men. Beda dari film-film horor lainnya yang sedang ingin keluar dari template mainstream film horor Indonesia,
Film ini justru lebih mengentalkan elemen biasa seperti jump scare dan juga adegan dari gore-nya itu. Sepanjang filmnya berjalan, jantung kalian bakal dipompa abis-abisan dengan kedua elemen tersebut ya. Para pemainnya menurut gua nggak ada masalah, yang memang diperankan oleh para pemain famousnya Indonesia yaitu Mikha Tambayong, Rio Dewanto, dan Karina Suwandi. Film ini dirilis pada 19 April tahun 2023 yang bakal menjadi salah satu film horror safe untuk kalian tonton di layar lebar bioskop Indonesia. List terakhir ini gue bakal kasih kalian sebuah film yang memang lagi jadi perbincangan hangat di kalangan para pecinta film Indonesia. Dengan sebuah konsep yang filmnya 11-12 dengan film horor berjudul Makmum, film ini bakal menggait para penontonnya dengan jumpscare yang bikin jantungan dan juga ceritanya yang menarik yang juga sangat mengerikan. Kanza menceritakan mengenai seorang perempuan bernama Rahayu yang dengan matanya sendiri telah menyaksikan bapaknya dipenggal dan menjadi korban pembantaian dukun santet pada Mei tahun 1998. Rahayu meninggalkan Banyuwangi bersama ibu tiri dan juga adiknya dan kembali ke rumah masa kecilnya itu. Namun bukannya menjadi lembaran baru, tapi mereka malah dikucilkan sebagai keluarga dukun santet yang juga sangat hina. Rahayu berusaha positif dan selalu rajin sholat untuk meringankan hatinya, tapi setiap ia sholat selalu ada gangguan yang datang mengusiknya seperti lupa rokaat, lupa bacaan sholat, dan hadirnya sosok astral bernama Kanzab. Yang paling gue sukai sama film ini ada dua ya. Ceritanya mengangkat kejadian pahit masa lalu pembantaian dukun santet di Banyuwangi pada tahun 1998 dan juga desain sinematografinya yang terasa not bad dan juga menarik lah. Selain itu semuanya menurut gue di bawah rata-rata sih ya. Walaupun memang terlihat mengerikan dan juga bikin seram di trailer dan juga posternya, tapi bagi gue sih nggak semengerikan itu ya. Masih dibilang safe lah buat orang yang nggak suka sama film horor yang seram banget dan juga mengerikan banget gitu. Buat kalian yang pengen nonton film horornya Indonesia di tahun 2023 ini, gue sarankan buat nonton film ini dulu ya. Bukan karena film ini punya pemasaran yang sangat besar, tapi juga ini film sangat pas banget buat kalian dengan porsi produksi Anggi Umbara yang sering banget bikin film horor yang kayak gini gitu. Yang paling menonjol dan juga berkesan bagi gue sendiri adalah acting dari Yasamin Jasem yang bisa membawakan dengan cukup baik men. Film ini dirilis pada 19 April tahun 2023 dengan sebuah film horor berkonsep cerita menarik yang harus kalian tonton di bioskop Indonesia. Oke, mungkin cuma segitu aja update 4 film horor Indonesia terbaru di April tahun 2023 yang bisa gue share di bulan ini. Kalau ada film yang kalian suka, buruan langsung booking tiketnya di bioskop ataupun di streaming legalnya Indonesia ya. Like video ini jika kalian suka sama update-updatean film kayak gini, share ke tongkrongan kalian juga, dan bahas film seru tentang film ini dengan teman kalian gitu. Sekian untuk konten hari ini, gue Jin pamit undur diri, see you in the next film.